Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Khalid Wardi MHI selaku dosen mata kuliah akhlak tasawuf, dan tak lupa pula teman-teman yang saya sayangi. Baik, saya di sini akan mereview jurnal yang berjudul Tasawuf Falsafi dan aplikasinya dalam pendidikan Islam. Tasawuf falsafi. Tasawuf sendiri merupakan ajaran bagaimana seorang melakukan sesuatu amalan yang manifestasinya hanya untuk Allah, baik kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Istilah tasawuf sendiri memiliki akar perbedaan yang kuat yang ditinjau dari bahasa, bisa dari akar kata suf, kain wol, al-sufah, seorang sahabat yang mengikuti Nabi dan hidup di sebelah Masjid Madinah. Sof, barisan yang bersof, dan dari sofah yang berarti suci dan bersih. Sejarah tasawuf sendiri tidak lepas dari perilaku kehidupan Rasul dan sahabat-sahabatnya yang sederhana, tidak berlebih-lebihan. Bahkan dalam hal ini Simal mengutarakan bahwa Rasulullah SAW merupakan contoh yang menjalankan mistisisme dalam Islam. Simal menjelaskan peristiwa sebelum turunnya wahyu merupakan awal perilaku Rasul menjalankan praktek sufisme. Secara keseluruhan, tasawuf sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tasawuf akhlaki yang dikreator oleh Imam Al-Ghazali, tasawuf amali, tokohnya yang terkenal adalah Abdul Qadir Al-Jailani. Dari tasawuf falsafi adalah ajaran bagaimana memadukan visi rasional dan visi mistis untuk menuju kepada kebahagiaan sejati. Tasawuf falsafi tidak bisa hanya dipandang sebagai filsafat karena ajaran dan metodenya dikategorikan sebagai tasawuf dalam pengertian yang murni. Karena ajarannya sering diungkapkan dalam bahasa filsafat dan lebih berorientasi pada panteisme, tasawuf falsafi adalah tasawuf yang konteksnya sudah memasuki wilayah ontologi, yakni berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan alam semesta, kosmologi, sehingga jika jenis tasawuf ini berbicara emanasi, inkarnasi, persatuan ruh Tuhan dan ruh manusia, keesaan dan seterus Tuhan dan ruh manusia, keesaan dan seterusnya. Dalam tasawuf falsafi terdapat pemikiran-pemikiran mengenai bersatunya Tuhan dengan makhluk. Setidaknya terdapat beberapa yang telah masyhur, yaitu hulul, wahdah al-wujud, ittihad. B. Tasawuf falsafi dan implikasinya dalam pendidikan Islam. Pendidikan adalah usaha sadar untuk mewujudkan manusia seutuhnya dengan selalu mengembangkan potensi yang ada pada setiap anak didik. Semuanya bermuara kepada manusia sebagai suatu proses pertumbuhan dan perkembangan secara wajar dalam masyarakat yang berbudaya. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pendidikan adalah suatu proses alih kepada generasi yang mampu mengadakan transformasi nilai-nilai ilmu, pengetahuan, dan budaya kepada generasi berikutnya agar dapat menatap hari esok yang lebih baik. Menurut Arifin, pendidikan Islam dapat diartikan sebagai studi tentang proses kependidikan yang bersifat progresif menuju ke arah kemampuan optimal anak didik yang berlangsung di atas landasan nilai-nilai ajaran Islam. Arifin 1996. Sementara Ahmadi memberi pengertian, pendidikan Islam adalah segala usaha yang memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya manusia yang ada padanya, menuju terbentuknya manusia seutuhnya, insan kamil, sesuai dengan norma Islam. Ahmadi 2005. Pendidikan Islam ialah mempersiapkan dan menumbuhkan anak didik atau individu manusia yang prosesnya berlangsung secara terus-menerus, sejak ia lahir sampai meninggalkan dunia. Yang dipersiapkan dan ditumbuhkan itu meliputi aspek jasmani, akal, dan rohani sebagai suatu kesatuan tanpa mengesampingkan salah satu aspek dan melebihkan aspek yang lain.
Persiapan dan pertumbuhan itu diarahkan agar ia menjadi manusia yang berdaya guna dan berhasil guna bagi dirinya dan bagi umatnya, serta dapat memperoleh suatu kehidupan yang sempurna. Jadi, dengan demikian, tujuan akhir pendidikan Islam adalah mewujudkan khalifatullah fil ardil, manusia sempurna dan berkepribadian muslim. Tujuan umum pendidikan Islam adalah membentuk khalifatullah fil ard, sedangkan tujuan khusus pendidikan Islam adalah mengusahakan terbentuknya pribadi khalifatullah fil ard melalui berbagai aktivitas pendidikan yang bisa mengembangkan bagian dari aspek-aspek pribadi manusia. Pendidikan Islam juga melaksanakan pembiasaan, merupakan proses pembentukan sikap dan perilaku yang relatif, menetap, dan bersifat otomatis, melalui proses pembelajaran yang berulang-ulang, dengan bimbingan guru spiritual, mursyid, baik dilakukan secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri. Hal tersebut akan menghasilkan suatu kompetensi dan pengembangan karakter melalui pembiasan ini. Dapat dilakukan secara terjadwal atau tidak terjadwal, baik secara mandiri maupun berkelompok. Baik, mungkin cukup sekian dari review dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.